Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhihi halaqah nantaqilu ila dars ats-tsalits, yakni wasiyatur rasyid li muaddibi waladihi al-amin, min kitab al-adab fil mustawa rabi'. Naam. Wasiat ar-rasyid, Harun ar-Rasyid kepada guru anaknya atau pembimbing anaknya yang bernama, di mana anaknya bernama Al-Amin. Naam. Al-an nadkhul ila al-kalimat al-jadidah. Ajalla yujillu manahu, mengagungkan. Ajalla yujillu, azzama yu'azzimu. Nah. Ahzana yuhzinu, yakni wa ahzanahu ja'alahu hazinan, membuat sedih. Aqdar jam'u qadr, dudukan. Alifa ya'lafu, yakni menyayangi, ya. Am'ana yum'inu, mawjud aidan fi syarhil mufradat. Am'ana yum'inu, perhatikan. Baghadha yubaghidu, karaha yakrahu. Baghadha yubaghidu, yakni membenci. Tadammana yatadammanu, ay ishtamala yashtamilu, mencakup, mengandung. At-taqadi raf'ul amr ilal qadi, mengembalikan perkara kepada al-qadi. Jamula yajmulu, membaguskan. Harisun, menjaga. Daqqaqa yudaqqiqu, am'ana an-nazar fil amr, meneliti, ya, teliti. Rawwa yurawwi al-ash'ar, meriwayatkan. Rawwa yurawwi, mathalan rawaituhu syi'ra hamaltuhu ala riwayatihi, ya, meriwayatkan. Summa, kemudian. Istahla yastahli, ini merasa nyaman. Sultan, kuah, kuasaan, kekuatan. Ahida ya'hadu, wakkala ilaihil amr, menyerahkan urusan. Igtanama yagtanimu, istafada yastafidu, mengambil manfaat. Ghanimah,
harta rampasan perang. Qawim, teguh. Mustaqim. Karroha yukarrihu, membenci. Kinayah, yakni an tatakallama 'ani syai' bi uslubin ghair mubashir, ya, sindiran. Layana yulayin, lembah lembut. Mutasyabihun, majaz, ya. Majaz ay jiddu haqiqah atau khilafu al-haqiqah, lawan daripada hakikat, yaitu majaz. Mahdud, terbatas. Masyayikh, jam'u syekh. Mustawa, syai'ani istawiya wa tasawiya. Tamathala, awal maksud huna qadr, sama atau selevel. Muktanim ay fa'il min iktanama yaktanimu, orang yang mengambil manfaat. Mulayanah, masdar min layana yulayinu. Muhjah, yakni ruh. Muhjatun nafs. Mawaki ay mawadhi, tempat. Nufudh, pengaruh. Quwwah wa nufudh, misalnya fi sultan, kekuasaan, kekuatan dan pengaruh. Wari'un, yani wara'a, wara', ya, masdarnya wara'. Wari'un, nanti orang yang bertakwa, ya. Taqiyun, seperti taqiyun. Taib. Hadhihi al-kalimah al-jadidah. Antakilu al-an ila taqdim. Kana Khalifah Harun ar-Rasyid harisan ala tarbiyati abnaihi wa ta'limihim. Khalifah Harun ar-Rasyid menjaga, ya, dalam atas pendidikan anak-anaknya, wa ta'limihim, dan pengajaran terhadap mereka. Fakhtaru li ta'dibi ibnihi al-amin aliman adiban wari'an taqiyan. Maka beliau memilih untuk mendidik anaknya ini yang bernama Amin, karena Amin ini adalah nanti dia sebagai penerus tahta kekuasaannya sebagai khalifah yang ke-6 Abbasiyah. Adapun Harun ar-Rasyidnya adalah sebagai khalifah Abbasiyah yang ke-5. Maka betul-betul beliau memperhatikan pendidikan anaknya. Maka dipilihlah aliman adiban, seorang yang alim, yang faham juga tentang adiban. Wari'an taqiyan, dan juga orang yang bertakwa. Hatta yastafida min ilmihi wa min sulukihi, sampai anaknya ini dapat mengambil manfaat dari ilmunya dan sikapnya atau akhlaknya. Walam yatrukil amra lil muallimi, dan beliau tidak meninggalkan perkara ini kepada pengajar anaknya ini, qabla an yuwaddiha lahu tariqal ladzi yaslukuhu fi tarbiyati ibnihi wa ta'limihi, sebelum beliau Harun ar-Rasyid menjelaskan metode ataupun cara yang ditempuh di dalam mendidik anaknya. Fa'ausahu bihadhil wasiyah, maka beliau Harun ar-Rasyid memberikan wasiat. Wahia wasiyatun ala janibin kabirin minal ahamiyati lada ulama'i tarbiyah al-islamiyah. Wasiat ini sangatlah penting, ya, sangat penting, sangat besar, ya, sangat penting bagi para pakar pendidikan Islam.
li'annaha tatadammanu ba'dha usuli tarbiyah, karena wasiatnya itu mencakup beberapa pokok-pokok pendidikan. Allati tuaddi ila takwini syakhsiyatil islamiyah, yang dapat membawa kepada pembentukan kepribadian Islami. Wa i'dadiha i'dadan munasiban yaj'aluha qadiratan ala qiyadatil mujtama', dan sebagai bentuk persiapan yang sesuai agar dia mampu untuk menjadi pemimpin suatu masyarakat. Wasairu bihi ila taqaddumi wal kamal, dan berjalan dengannya kepada kemajuan dan juga kesempurnaan. Wa ma zala ulama'ul muslimina ya'khuduna bihadhil wasiyah, dan para ulama kaum muslimin senantiasa mengambil dari wasiat ini, wa ya'uddunaha mathalan salihan li tarbiyati abna'il muslimin wa idadihim lil hayah, dan menghitungnya ya sebagai suatu contoh yang baik bagi pendidikan anak-anak kaum muslimin dan mempersiapkan mereka di dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini wasiat Harun ar-Rasyid ya. Baik. Nantakilu al-an ila an-nas. Kita lihat bagaimana sekarang nas wasiat dari Harun ar-Rasyid ini. Wasar Rasyidu mu'addiba waladihi al-amin. Harun ar-Rasyid wasiatkan kepada atau menasihatkan kepada pengajar anaknya yang bernama Al-Amin. Faqala, maka beliau pun mengatakan demikian. Ya Ahmar, inna amiral mu'minina qad dafa'a ilaika muhjata nafsih. Wahai Ahmar. Ahmar ini apa? Yaitu laqab ya bagi Ali bin Mubarak. Jadi muadibnya ini, pengajar anaknya ini nanti gelarnya adalah Ahmar, dan nama asli beliau adalah Ali bin Al-Mubarak. Alladzi ahida ilaihi Rasyid bi ta'dibi waladihi, yang mana Ali bin Mubarak ini diamanahkan oleh Harun ar-Rasyid untuk menjadi pengajar anaknya. Beliau ini apa keunggulannya? Wa kana masyhuran bi ijadatin nahwi. Beliau ini sangat masyhur keilmuannya sebagai pakar nahwu, wa tisa'il hifdzi, dan juga luasnya hafalannya. Taib. Naam. Inna amiral mu'minin qad dafa'a ilaika muhjata nafsi. Sesungguhnya Amirul Mukminin yaitu Harun ar-Rasyid telah menyerahkan ruhnya wa samrata qalbihi, dan juga buah hatinya. Fasayyir yadaka alaihi mabsutah, maka bentangkanlah tanganmu dengan terbuka. Wa ta'atahu laka wajibah, maka anak saya ini hukumnya wajib untuk menaatimu. Fakun lahu bihaitsu wada'aka amirul mu'minin, maka jadilah engkau seperti apa yang sudah ditempatkan oleh Amirul Mukminin. Apa yang diinginkan oleh Harun ar-Rasyid ya agar muadibnya ini melakukan pendidikan yang tepat kepada anaknya? Apa yang harus diajarkan, atau arahannya apa, atau pesannya apa yang ingin dititipkan kepada guru anaknya ini? Aqri'hul Qur'an, bacakanlah kepadanya Al-Qur'an. Wa arifhul akhbar, kemudian ajarilah dia kabar-kabar ataupun sirah dan lain sebagainya. Warawihul ash'ar, dan riwayatkanlah kepadanya syair-syair. Wa'allimhus sunan, dan ajarkanlah dia juga sunnah-sunnah nabawiyah. Wabasirhu bimawaqi'il kalam wa bad'ih, dan ajari pula
tempat-tempat metode berbicara, kapan memulai dan kapan mengakhiri. Wamna'hu minadh-dhahaki illa fi awqatiha, dan laranglah dia untuk tertawa kecuali pada tempatnya. Wa khudhu bi ta'dhimi masyayikhihi Bani Hashim idza dakhalu alaihi, dan perintahkanlah dia ini untuk mengutamakan masyayikh, ya, syekh-syekh dari kalangan Bani Hashim, khususnya karena sebagai ahlul bait. Idza dakhalu alaihi, jika mereka itu datang. Wa raf'i majalisi quwadi idza hadaru majlisahu, dan juga menghormati para pemimpin atau utusan-utusan jika mereka pun datang ke majelisnya. Wala tamurranna bika sa'atun illa wa anta muktanim faidatan tufiduha iya, dan janganlah engkau lewatkan sesaat pun kecuali engkau mengambil faidah yang bisa memberikan manfaat kepada anaknya itu. Min ghairi an tuhzinahu fatumita dhihnahu, dan tidak pula untuk membuat sedih, ya, berkelanjutan, yang kisah-kisah ataupun menceritakan hal-hal yang dapat menyedihkannya sehingga menyebabkan mematikan pikiran. Wala tum'in fi musamahati, dan tidak pula ataupun jangan membiarkan anak ini berleha-leha, fayastahliyal faragha wa ya'lafah, sehingga dia menganggap merasa nikmat ataupun nyaman dengan waktu luang, sehingga dia terbiasa dengan hal-hal yang santai. Wa qawwimhu mastata'ta bil qurbi wal mulayanah, dan luruskanlah sesuai apa yang engkau mampu dengan kelembutan dan juga kedekatan, dengan pendekatan. Fa in abahuma fa'alaika bisyiddati wal ghildah, maka jika dia anak ini tidak mau dengan kedua hal tadi, dengan pendekatan dan juga kelemah lembutan gak mempan, maka boleh bagimu untuk dengan ketegasan. Nah, inilah wasiat daripada Harun ar-Rasyid kepada mu'addib waladihi. Nah, taib, nanti kita lihat syarahnya di keterangan selanjutnya. Qailun nas, sekarang siapa yang mengucapkan nas ini? Beliau adalah Harun ar-Rasyid. Wulida mi'ah wa tis'in wa arba'ina wa tufiya mi'ah wa thalasin wa tis'in hijriyah, al-muwafiqah sab'umi'ah wa sittin wa tufiya samanumi'ah wa tis'in miladiyah. Beliau adalah Harun ar-Rasyid yang lahir tahun 149 Hijriah dan wafat 193 Hijriah, atau bertepatan 766 Masehi dan wafat di 809 Masehi. Nama lengkapnya adalah Harun bin Huwa ibni Muhammad al-Mahdi. Harun bin Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur al-Abbasi. Khamisu khulafa'i daulah Abbasiyah. Beliau merupakan khalifah yang kelima dari daulah Abbasiyah. Izdaharat fi ayyamihi daulah, dan mengalami perkembangan yang pesat di masa kepemimpinannya daulah Abbasiyah. Kana arifan bil adab. Beliau ini memiliki pengetahuan dalam sastra, wa akhbarul Arab, dan juga kabar-kabar Arab seperti sirah dan lain sebagainya. Wal hadis, ilmu hadis. Insyaallah ya. Jadi pemimpin masa lalu itu memiliki karakteristik selain faham tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syar'i, beliau juga memahami juga hal-hal yang terkait dengan yang lainnya. Wal fikhi, dan juga fikih. Kana yahujju sanatan wa yagzu sanatan. Beliau memiliki kebiasaan berhaji dalam 1 tahun dan juga berperang
dengan 1 tahun. Kamulat fi ayyamihi khilafah bikaramihi wa adlihi wa tawadu'ihi, dan kesempurnaan atau sempurnalah di masa kepemimpinannya dengan sebab kemuliaannya, keadilannya dan tawaduknya, dan wa ziyaratihi al ulama fi diyarihim, dan kunjungannya kepada para ulama di rumah-rumahnya mereka. Walil khilafah sanah mi'ah wa sab'ina hijriyah, dan beliau menjadi khalifah pada tahun 170 hijriyah. Taib. Binisbati syahril mufradat katakalamna fi awali muhadarah, kita sudah membahasnya di awal muhadarah, jadi kita lewat ini. Ahmara wari'a awari'un rawa yurawi mawaki muktanim azana yuhzinu istahala yastahili alifa ya'lafu, ya, membiasakan mulayanah, kelemah lembutan, ahida yahad mahdud daqqaqa yudaqqiqu jamula yajmulu ajalla yujillu karraha yukarrihu mustawa harisun sultan aqdar baghadha yubaghidhu mutasyabih muhjatu nafsih mabsutah. Naam. Bihaitsu wada'aka amirul mu'minin tumitu dhihnah la tum'in qawwimhu majaz kinayah. Naam. Baik, katakalamna anil mufradat. Al-an ila syarah. Nantakilu ila syarah. Ikhtara ar-rasyidu libnihi al-amin mu'alliman min bainil ulama'il masyhurin bi khulqil karim wal ilmil ghazir wa ma dzalika awsahu bi hadhihi al-wasiyah allati tatadammanu ma ya'ti. Harun ar-Rasyid memilih untuk anaknya yang bernama Amin seorang mu'alim pengajar dari kalangan para ulama yang masyhur atas kemuliaan akhlak, ya, mereka dan ilmunya yang luas. Dan bersamaan dengan hal itu, beliau memberikan wasiat ataupun wejangan kepada mu'alimnya ini yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, awalan i'tizazar rasyidi bibni al-amin fahuwa muhjatu nafsihi wa thamratu qalbihi. Kebanggaan ar-Rasyid terhadap anaknya yang bernama Al-Amin dengan ungkapan muhjatu nafsihi, ruhnya dan buah hatinya. Tsaniyan, hirsuhu ala ta'limihi al-ilman nafi' wa ta'widihi sulukal qawim. Walidzalika ata ustadahu as-sultah alaihi wa ujaba alaihi ta'atuh. Semangatnya beliau atau penjagaannya beliau di dalam pendidikan terhadap anaknya, yaitu ilmu nafi, dan pembiasaannya untuk akhlak yang lurus. Dan oleh sebab itu beliau memberikan kepada ustadznya atau guru buat anaknya ini wewenang as-sultah alaih, untuk mengurus atau untuk mendidik anaknya. Oleh sebab itu nanti wa ujaba alaihi ta'atuhu, anaknya itu wajib untuk mentaatinya. Salisan, yang ketiga, bayanahu at-tariqul lati yaslukuha fi ta'limihi wa tahdhibihi fatalaba ilaihi an yu'allimah. Menjelaskan dari wasiatnya ini, menjelaskan tentang cara ataupun metode yang ditempuh, ya, di dalam pengajaran ataupun mendidik anaknya ini. Maka beliau meminta, ya, kepada gurunya ini, kepada guru anaknya ini untuk mengajarkan kepada anaknya hal-hal berikut ini. Apa saja? Qiraatul Qur'anil Karim, ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yu'arrifahul akhbar wat tarikh, dan memberitahukan kepada anaknya ini tentang kabar-kabar yang up to date dan juga sirah, tarikh. Wa yurawiyahu syi'r, dan juga meriwayatkan syair. Wa yuhafidhu al-katsir minhu,
dan juga menghafalkannya yang banyak dari hal tersebut. Wa yashrahu lahu al-ahadits an-nabawiyah, dan juga menjelaskan kepadanya hadis-hadis nabawi. Wa yu'awwidahu as-sayra ala sunanihi, dan membiasakan untuk berjalan di atas sunnah-sunnah nabawiyah. Wa yudarrisa lahul balaghah wan naqd, dan mengajarkannya tentang ilmu balaghah dan naqd atau studi kritis. Ini juga kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang calon pemimpin masa depan, ya. Hatta ya'rifa mata yahsunul kalam wa yajmulu kaifa yabda'uh. Kemudian dia menjadi tahu kapan baiknya untuk berbicara dan memperbagusnya, dan kapan dia memulai pembicaraan. Nah, ini perlu ada ilmunya tersendiri, maka perlu diajarkan untuk anaknya. Taib rabi'an, thumma asyara ila ba'di asalibi allati yaltazimuha fi ta'dibi wa tahdhibihi. Kemudian beliau memberikan arahan atau kepada beberapa metode yang dipegang teguh, ya, di dalam mendidik ataupun mengarahkan anaknya. Di antaranya adalah fa'alaihi an yu'awwidahul jidda fi mawqifil jidd. Maka beliau minta agar anaknya ini, untuk gurunya ini, supaya bisa mengajarkan kepada anaknya untuk membiasakan kalau lagi serius di tempat yang serius, ya. Fala yadhaku illa fima yad'u ila dhahak. Jangan untuk tertawa kecuali pada tempat yang memang seharusnya tertawa. Wa an yu'awwidahu ihtiraman nasi wa ri'ayati aqdarihim, dan agar membiasakannya untuk ihtiram, menghormati manusia dan menjaga kedudukan mereka. Fayahtarima masyayikh wal ulama idza dakhalu alaih, dan juga mengajarkan penghormatan kepada masyayikh, para ulama, jika mereka datang atau menemuinya. Wa khassa Bani Hashim, dan lebih khusus kepada Bani Hashim. Kenapa? Li'annahum ahlu wa dhawu min nahiyatin. Karena satu sisi mereka itu adalah merupakan ahlul bait dan karib kerabatnya yang dekat dari satu sisi. Wahum qurbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu yujillunahu min nahiyatin ukhra. Dan sisi yang lain adalah mereka Bani Hashim itu merupakan karib kerabatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia menghargainya atau memuliakannya di sisi yang lain. Wa kadzalika yaf'alu ma quwwadi daulati hatta ya'lufuh, dan begitu juga dengan para pemimpin ataupun utusan negara yang lainnya, perlu dibiasakan untuk menghormatinya agar mereka pun menyayangi si anak ini atau al-amin. Wa yukhlisu lahu, dan juga mereka tulus untuk mencintai dari si amin ini. Khamisan, thumma bayyana lahul manhaj tarbawiyya alladhi yusiru alaihi fi muamalatihi. Fala yanbaghi an yubaligha fi riwayatil akhbaril muhzinah wal qisasi allati tuhzinun nafsa. Kemudian beliau menjelaskan tentang metode pendidikan yang berjalan di atasnya padahal muamalah, ya, fi muamalati, di dalam bermuamalah dengannya, dengan si anak ini. Fala yanbaghi an yubaligha fi riwayatil akhbaril muhzinah, maka tidak layak untuk berlebih-lebihan pada riwayat ataupun kabar-kabar yang mengandung kesedihan yang mendalam. Wal qisasil lati tuhzinu nafsa, dan juga kisah-kisah yang menyedihkan, membuat sedih jiwa. Jadi kalau terlalu berlebihan jangan juga, ya. Sekedarnya aja. Wala yanbaghi an yubaligha fi tasamuhi ma huwa taqadi anhu hatta la ya'lafal faragha wa yata'awwada 'ala rahah. Dan juga tidak dianjurkan, tidak seharusnya untuk berlebihan di dalam memberikan tasamuh, dispensasi atau kelonggaran,
wa taqadi anhu hatta la ya'lafal farag, ya. Ataupun sehingga dia merasa nyaman, terbiasa dengan waktu luang, wa yata'awwadu 'ala roha, dan dia merasa nyaman dengan waktu luang. Wa alla yasta'mila ma'ahu syiddah wal ghilzah illa idza lam tusmir ma'ahu al mulayanah war riqqah. Dan tidak juga menggunakan, ya, dengan kekerasan ataupun dengan ketegasan, kecuali jika, ya, kelemah lembutan ataupun dengan pendekatan tidak memiliki pengaruh. Jadi kalau misalkan dengan kedekatan, dengan kelemah lembutan, dengan pendekatan itu memiliki asar yang dapat meluruskan anaknya, itu sudah cukup. Kecuali jika tidak memang memberikan pengaruh pada kelemah lembutan dan pendekatan yang dalam mendidik anaknya ini, maka boleh untuk menggunakan ketegasan. Nah, ini tentang syarah daripada poin-poin yang tadi kita dapati di dalam wasiatnya Harun ar-Rasyid. Wa nantaqilu al-an ila khasa'is. Sekarang kita masuk ke khususan wasiat ini. Min khasa'isi hadzal nas. Awalan, yashtamilu ala tawjihati tarbawiyah samiyah tumathilu tamatsulat fil wasaya allati awsa biha ar-Rasyid al-Mu'addib. Khususan daripada nas ini adalah mencakup arahan-arahan pendidikan samiyah yang tinggi. Tamatsulat fil wasaya, yang digambarkan pada wasiat, ya, yang diwasiatkan oleh Harun ar-Rasyid kepada al-Mu'addib, pada pengajar ataupun pendidik anaknya itu. Tsaniyan, yang kedua, yadullu ala hikmatir rasyid wa bu'dun nadharihi wa hirsihi ala tarbiyati abnaihi. Wasiat ini menunjukkan atas hikmahnya ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid sebagai orang tua, wa bu'du nadharihi, dan jauhnya pandangannya, ya, karena tahu Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang kelima, bagaimana dia perlu untuk mempersiapkan generasi seterusnya agar melangsungkan kepemimpinan ini, maka harus disiapkan anak yang memiliki kemampuan yang baik, yang bagus, baik dari sisi syar'inya dan juga ilmu yang lainnya. Wa bu'du nadharihi, ya, ini jauh pandangannya dan semangatnya, keseriusannya beliau dalam mendidik anak-anaknya. Salisan, yatadawammanu ba'dal asalibi balaghiyah. Yang ketiga, mencakup mengandung beberapa metode-metode uslub balaghah, ya, uslub balaghah. Seperti apa? Nah, tadi ada ungkapan-ungkapan yang bagus. Dafa'a ilaika mahjata nafsi wa thamrata qalbihi. Maksudnya apa di sini? Faharun ar-Rasyid lam yadfa ila Ali ibn al-Mubarak muhjata nafsihi haqiqatan li'annahu lam yu'tihi ruhahu. Harun ar-Rasyid di sini maksudnya adalah tidak memberikan kepada Ali bin Mubarak, yaitu muadibnya ini, ruhnya secara hakikatnya. Li'annahu lam yu'tihi ruhahu, karena sesungguhnya itu ruhnya tidak mungkin untuk diberikan. Wa innama dafa ilaihi bibnihi al-amin, hanya saja yang diberikan kepada pendidiknya ini adalah anaknya yang bernama Al-Amin. Fahuwa idzan yushabbihu ibnahu Al-Amin bimuhjati nafsi wa samrati qalbihi. Oleh sebab itu beliau mempermisalkan anaknya ini yang bernama Al-Amin dengan ruhnya dan buah hatinya. Mahjatu nafsi wa samrati qalbi. Wa mithlu hadha ta'bir yusamma fil balaghah majazan. Dan permisalan ini, tabir ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz. Nah, ini uslub balaghah yang pertama. Uslub balaghah yang keduanya tadi ada teks yaduka alaihi mabsutah. Tanganmu
hendaknya membentang untuk anaknya ini. Al-yadu mabsutah ay al-mamdudah. Yang dimaksud dengan tangan yang terbentang adalah diulurkan. Fahal yuridu Harun ar-Rasyid min Ali ibn al-Mubarak an yamudda yadahu ala ibnihi al-amin haqiqatan. Apakah yang dimaksud dari Harun ar-Rasyid adalah dari yang diinginkan dari Ali bin Mubarak untuk membentangkan tangannya kepada anaknya Al-Amin secara hakikatnya, dengan membentangkan tangannya, ya membentangkan tangannya secara hakikatnya, secara fisik begitu. Apakah begitu yang maksudnya? La laisa hadha huwal maksud. Bukan itu maksudnya. Walakinnahu yuridu an yubayyina, akan tetapi yang diinginkan adalah untuk menjelaskan annalahu sultan alaih, bahwasanya dia memiliki wewenang untuk mengasuh anaknya atau mendidik anaknya. Wa mislu hadza ta'bir yusamma fil balaghah kinayah. Dan permisalan ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan kinayah atau sindiran. Baik, usul yang ketiga. Fakun bi haitsu wada'aka Amirul Mukminin, maka jadilah seperti apa yang ditempatkan oleh Amirul Mukminin. Madza yaqsidu min hadza ta'bir? Apa maksudnya dari takbir ini? Hal yaqsidu min dzalika ilzamaka la tabta'id anhu? Apakah yang dimaksud dari hal itu adalah tetaplah di tempatmu, jangan jauh-jauh? Innahu la yaqsidul makanal haqiqah. Maka yang dimaksud tentu bukan secara hakikatnya agar tetap diam di situ seperti yang sudah diberikan oleh Amirul Mukminin atau Harun ar-Rasyid, tetapi walakinnahu yaqsidu kun muhafizan 'alal amanah. Hendaknya ya muadibnya ini atau mualim buat anaknya ini untuk menjaga amanah, wala mustawal mas'uliyah wathiqah, dan juga sama saja dalam perkara untuk menjaga tanggung jawab dan juga kepercayaan. Wa mislu hadza ta'bir yusamma majazan, dan takbir ini disebut dengan majaz. Usul berikutnya adalah wa anta mugtanimun faidah. Engkau adalah orang yang mugtanim, ya, mengambil faidah, yang mengambil manfaat. Al faidah laisat ghanimatan tanamu alal haqiqah. Yang dimaksud faedah di sini adalah bukan ghanimah harta rampasan perang yang dapat dinikmati secara hakikat. Ya, kita tahu harta rampasan perang diambil dari musuh kan? Bukan itu maksudnya. Walakinnal husula 'alal faidah ilmiah. Akan tetapi yang dimaksud faidah di sini adalah ilmiah, faidah ilmiah. Manfaat ilmu, awil faidah adabiyah atau manfaat adab. Yuhaqqiqul mut'ah, yang dapat melahirkan atau mewujudkan kesenangan was-sa'adah, dan juga kebahagiaan. Allati tuhaqqiquha al-ghanimah wa aktsar, yang dapat mendapatkan ghanimah atau lebih daripada itu. Jadi itu yang diinginkan, ya, bukan ghanimah secara hakikatnya, tetapi bukan harta rampasan perang secara hakikatnya, tetapi faidah ilmiah dan faidah adabiyah yang nanti akan didapatkan oleh anaknya itu. Fahadha ta'birun adabiyun jamil yusamma majaz, dan ini adalah takbir sastra yang mengandung disebut dengan majaz. Kemudian berikutnya, uslub yang berikutnya adalah tumitu dhihnah, mematikan pikirannya atau akalnya. Syabbaha karahiyatal insanil ilmi, seperti memisalkan hal itu seperti ketidaksukaannya manusia terhadap ilmu. Wansarafa dhihni anil fahmi bil maut, dan berpalingnya pikiran, ya, dari pemahaman seperti kematian. Li'annal atharu fi kulli minhuma mutasyabiha, karena pengaruh dari keduanya itu adalah permisalan saja. Fal mautu inqita'un anil haya. Kita tahu bahwasanya maut itu adalah sebagai pemutus dari kehidupan. Wa karahiyatul ilmi, dan ketidaksukaan terhadap ilmu. Wansirafu dhihni anhu, dan juga keberpalingan
pikiran dari ilmu itu inqita'un an tahqiqi faidah minal ilm, terputus dari tercapainya faidah dari suatu ilmu. Jadi orang kalau mati tentu dia sebagai pemutus kehidupan. Dan orang kalau tidak suka terhadap ilmu dan berpaling pikirannya, ya, maka itu juga merupakan terputusnya dari dia akan mendapatkan suatu faedah ilmu. Makanya disebut dengan tuhmi itu dhihna. Wa akhiran wuduhu alfadhihi wa ma'anihi wa afkarihi. Jelasnya lafaz-lafaznya, makna-maknanya dan pemikirannya. Nah, baik. Hadhihi wasiyah Rasyid li muaddib waladihi al-amin. Naktafi bihadza qadar. Insyaallah sanuwasil ila dars الرابع في محاضرة قادمة إن شاء الله ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك